Sobat Dara tahu nggak kalau kita sebagai remaja perempuan merupakan golongan yang paling rentan terhadap banyaknya bentuk kekerasan seksual. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 1.329 anak menjadi korban kekerasan. Nah, kalau dipresentasikan nih Sobat, 53%-nya korban itu adalah pelajar dan pelakunya adalah temannya sendiri ataupun pacarnya. Selain itu, lingkungan akademis pun juga nggak menjamin. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU Medan menjadi korban kekerasan oleh asisten dosen yang juga dikenal sebagai ustadz. Nah, spesial Dara Corner bulan ini kita bakalan wawancara anak remaja Kota Medan tentang kekerasan seksual. Jadi stay tune di Dara Corner, dakwah remaja smart, gaul, and syar'i ada di sini. Apakah Uhti atau orang sekitar pernah mengalami kekerasan seksual? Alhamdulillah enggak pernah. Alhamdulillah enggak. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Apakah Uhti pernah merasa aman gitu jika berpergian kemana sendiri atau sama teman sesama perempuan gitu? Mungkin kalau misalnya udah malam gitu kayak mungkin ada rasa takut ya, soalnya banyak dari laki-laki bahkan perempuan pun mendekati pergaulan bebas. Jadi mereka tuh mewajarkan adanya catcalling misalnya. Enggak. Karena kalau misalnya kita berpergian jauh itu belum tentu aman. Tapi kalau udah kayak sekitar rumah ya udah pasti aman. Karena kenal gitu ya? Iya. Aman karena saya memakai pakaian yang tidak terlalu ketat. Aman kalau saya didampingi oleh keluarga. Apa sih menurut Uhti penyebab kekerasan seksual itu terjadi? Mungkin perbedaan mindset ya. Mereka merasa bahwa wajar adanya catcalling atau misalnya bercampur baur gitu yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Karena mungkin faktor lingkungannya. Mungkin karena pakaian yang terlalu ketat dan pergaulan yang bebas. Mungkin dengan secara berpikir negatif dan pergaulannya terlalu luas. Bagaimana nih seharusnya remaja merespon jika melihat temannya menjadi korban seksual tersebut? Jujur sebagai teman ya, kita harus mensupport atau mensosialisasi kepada pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan bersosialisasi kepada orang-orang yang tidak melakukan agar tidak melakukan hal tersebut. Kita sebagai umat muslimah kita saling membantu. Contohnya ini seperti lingkungan sekolah. Nah, jadi kan kalau misalnya teman itu diapain sama kawan tuh kita kan mesti melaporkan sama guru atau pihak sekolah. Kita harus menasihatinya dan melindunginya. Kita harus memberikan kata-kata yang positif, memberi dia masukan agar dia bisa berubah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual? Menanamkan mindset Islam, mengaji dan mengajak teman-teman yang kita kenal agar tidak terkena atau tidak merasakan kekerasan seksual. Kita harus menjaga lingkungan itu agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Kita harus mengajak teman itu, misal contohnya kita pergi ke kajian, terus kita itu mengajak teman menutup aurat dan berpakaian yang syar'i. Mungkin menjauhi pergaulan yang bebas dan mendekati yang positif-positif. Berpikir positif dan mencari hal-hal yang baik untuk masa depan. Nah, dari wawancara dengan Sobat Dara yang lain, kita bisa ketahui nih Sobat, ada 3 penyebab kenapa sih kekerasan seksual itu sangat merajalela. Yang pertama, walaupun negara Indonesia itu mayoritas penduduknya merupakan muslim, tapi sistem yang dipakai adalah sistem sekuler liberal, yang dimana sistem tersebut adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dampaknya apa? Masyarakat tuh jadi bebas mengakses yang namanya situs pornografi. Yang kedua, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tuh semakin bebas gitu. Jadi nggak ada batasan antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan itu jadi mengakibatkan perzinahan dianggap biasa saja, bahkan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan akademis lainnya.
Yang ketiga, perempuan dijadikan objek eksploitasi oleh berbagai pihak, bahkan dirinya sendiri. Sobat Dara pasti sering lihat ya iklan di mana yang jadi modelnya itu merupakan perempuan yang mohon maaf pakaiannya itu menampakkan lekuk tubuh. Atau Sobat Dara sering lihat nih perempuan yang dia sendiri mengepost video dirinya sedang joget-joget nggak jelas gitu, yang dimana itu sangat menurunkan martabatnya sendiri gitu ya sebagai seorang wanita. Nah, Islam itu adalah agama yang paripurna. Di dalam Islam tentang kekerasan seksual itu juga diatur. Yang pertama, Islam melindungi perempuan itu dengan memberikan sanksi kepada para pelakunya, yang dimana sanksi ini adalah hukuman penjara, hukuman cambuk, dan hukuman mati jika para pelakunya tidak ingin bertobat dan sudah banyak korbannya. Nah, hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam hingga meninggal untuk yang sudah menikah. Selain itu, perempuan nggak boleh dieksploitasi secara disengaja ataupun secara sukarela. Nggak bakalan ada tuh perempuan di dalam sistem Islam yang berlenggak-lenggok untuk menjadi model ataupun bintang iklan yang menampakkan lekuk tubuhnya. Kemudian tidak bakalan ada perempuan yang menari-nari nggak jelas untuk mengikuti tren. Di dalam Islam juga laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat dan menjaga pandangannya. Nah, kalau perempuan nih sobat, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sesimpel ya pakai gamis dan kerudung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Siapa saja yang meninggalkan tindakan demikian karena ketakutannya kepada Allah, maka Allah akan menghadiahkan iman yang terasa manis dalam kalbunya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Terus itu, interaksi antara laki-laki dan perempuan itu berlandaskan iman dan takwa. Jadi, artinya perempuan dan laki-laki hanya berinteraksi di dalam pendidikan, kesehatan, haji, dan jual beli. Pintu untuk berbuat zina itu ditutup rapat-rapat. Selagi sistemnya bukan Islam, maka perempuan hanya akan menjadi korban. Dan cara pelecehannya pun makin aneh-aneh Sobat Dara. Hanya sistem Islam lah yang bisa menyelamatkan kita, khususnya perempuan. Dan sistem yang bisa mencegah kekerasan seksual ya sistem Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Khilafah adalah sistem dari Allah, zat yang menciptakan manusia dan satu-satunya sistem yang bisa melindungi manusia, khususnya kita perempuan. Nah, menurut Sobat Dara gimana nih? Apa ada sistem lain yang lebih baik daripada Islam? Kalau ada, kita bisa diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.